sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat dan lipid. Nah, karbohidrat ini merupakan makromolekul yang penting dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, karbohidrat ini terdiri atas molekul karbon, hidrogen, dan oksigen yang merupakan sumber energi pada manusia umumnya. Nah, yang ditemukan dalam makanan seperti nasi, roti, buah-buahan, dan sayuran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi karbohidrat. Yang pertama itu ada monosakarida. Nah, monosakarida ini adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, adapun ciri-ciri dari monosakarida ini, yang pertama ya, biasanya tidak berwarna. Yang kedua, seperti padatan kristal. Yang ketiga, larut dalam air dan sulit larut dalam larutan nonpolar. Nah, berdasarkan jumlah atomnya, monosakarida ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu triosa atau C3H6O3. Yang kedua itu tetrosa atau C4H8O4. Selanjutnya itu pentosa atau C5H10O5. Selanjutnya ada heksosa atau C6H12O6. Nah, berdasarkan gugusnya, monosakarida ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu aldosa yang memiliki fungsi aldehid, sedangkan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Klasifikasi yang kedua itu adalah oligosakarida. Nah, oligosakarida ini adalah hasil kondensasi dari 2 sampai 10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Nah, disakarida adalah hasil dari 2 unit kondensasi monosakarida. Nah, contohnya ini seperti rafinosa. Selanjutnya itu ada tetrasakarida. Tetrasakarida ini adalah dari 2 unit 4 monosakarida. Selanjutnya itu ada tetrasakarida yang terdiri dari 4 unit monosakarida. Nah, contohnya ini seperti staikosa. Selanjutnya ada klasifikasi karbohidrat yang ketiga adalah polisakarida. Polisakarida merupakan hasil kondensasi lebih dari 20 unit monosakarida. Nah, polisakarida ini berfungsi sebagai bahan cadangan makanan. Nah, polisakarida ini terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Nah, selanjutnya adalah lipid. Lipid ini adalah biomolekul yang sangat penting dalam kehidupan makanan kita. Nah, lipid ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Minyak dan lemak yang memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivatnya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi lipid. Yang pertama itu lipid sederhana. Nah, lipid sederhana ini yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Sedangkan lipid kompleks yaitu ester yang terbentuk asam lemak yang mengandung gugus lain. Nah, selanjutnya itu ada lipid prekursor dan derivatnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur monosakarida. Nah, ini adalah gambar glukosa atau aldosa. Nah, glukosa ini termasuk dalam golongan aldosa karena memiliki gugus fungsi aldehid atau CHO di ujung rantainya. Nah, struktur ini memiliki 6 atom karbon yaitu C6H12O6 yang dikelompokkan sebagai heksosa. Selanjutnya gugus hidroksil atau OH terletak pada posisi tertentu di sepanjang rantai karbonnya membentuk konfigurasi D. Nah, glukosa adalah monosakarida yang sangat larut dalam air dan berperan penting dalam metabolisme sebagai sumber energi utama. Nah, selanjutnya ada gambar struktur fruktosa atau ketosa. Nah, fruktosa ini adalah ketosa karena memiliki gugus fungsi keton atau C sama dengan O yang berada di karbon kedua. Nah, sama seperti D-glukosa, D-fruktosa juga termasuk heksosa atau C6H12O6 dengan nama atom karbon.
Nah, gugus hidroksil atau OH juga menempel pada karbon tertentu dengan konfigurasi yang spesifik. Nah, fruktosa sering ditemukan dalam buah-buahan dan madu sebagai pemanis alami. Gambar tersebut ini mengilustrasikan perbedaan antara struktur asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini memiliki struktur rantai lurus karena ikatan tunggal antara atom karbon. Nah, sedangkan asam lemak tak jenuh ini memiliki setidaknya satu ikatan rangkap. Rangkap 2 menyebabkan rantai tersebut bengkok. Nah, keberadaan ikatan rangkap 2 pada asam lemak tak jenuh ini mempengaruhi sifat spesifiknya seperti titik lelah dan kekentalan. Lemak jenuh umumnya pada suhu kamar, sedangkan lemak tak jenuh biasanya cair. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kofaktor dan vitamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kofaktor dan vitamin. Nah, kofaktor dalam biokimia, kofaktor adalah komponen non-protein yang penting untuk aktivitas enzim. Nah, kofaktor ini membantu enzim dalam katalis, yaitu proses mempercepat reaksi kimia. Itu proses yang mempercepat reaksi kimia pada tubuh. Nah, kofaktor ini juga untuk mendukung enzim agar bisa berinteraksi dengan substrat secara efektif dan menghasilkan produk yang akan diinginkan. Nah, kofaktor ini dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama itu ion logam dan molekul organik. Nah, ini yang dikenal sebagai koenzim. Selanjutnya ada peran dan mekanisme kerja enzim. Nah, yang pertama itu untuk mengaktifkan kerja enzim atau untuk meningkatkan reaksi enzim. Nah, yang kedua itu untuk memediasi reaksi enzim. Tiga itu ada menstabilitaskan situs enzim atau meningkatkan pengikatan enzim dan substratnya. Nah, selanjutnya vitamin. Nah, vitamin ini adalah merupakan zat gizi yang terdapat dalam makanan yang sangat dibutuhkan dalam jumlah kecil. Nah, peran vitamin ini sangat vital dalam pertumbuhan dan perkembangan, pencegahan penyakit, dan mencapai kehidupan yang sangat optimal. Nah, kata vitamin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari gabungan kata vital, artinya hidup, dan amina atau amin yang mengacu pada suatu gugus organik yang memiliki atom nitrogen atau N. Selanjutnya itu ada klasifikasi vitamin, yaitu selanjutnya ada klasifikasi vitamin dan larutannya. Yang pertama itu yang larut dalam lemak. Contohnya seperti A, D, E, K. Yang kedua itu vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B kompleks dan C. Manfaat vitamin A. Yang pertama itu vitamin A untuk pertumbuhan. Nah, vitamin A ini merupakan senyawa yang penting yang menciptakan tubuh tahan terhadap infeksi dan memelihara jaringan vital agar berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua itu ada sebagai pembantu sistem imun atau kekebalan tubuh. Vitamin A ini dapat membantu limfosit, satu jenis sel darah putih lebih aktif terhadap berbagai hal asing. Selanjutnya itu ada vitamin D. Yang pertama itu vitamin D2 dan D3. Nah, yang memiliki nilai antiaritis yang sama dengan manusia, anjing, babi, tikus dan ruminansia. Namun pada unggas D3 lebih bermanfaat daripada D2.
Yang kedua itu vitamin D berfungsi sebagai hemostasis kalsium fosfor bersama-sama dengan parat hormon dan kalkitonin. Nah, yang ketiga itu mempengaruhi kerja kelenjar endokrin. Yang selanjutnya itu mempengaruhi proses osifikasi. Selanjutnya manfaat vitamin E. Manfaat vitamin E adalah antioksidan dan kuat yang melindungi sel-sel dalam tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Yang kedua itu produk kecantikan yang paling alami dan efektif. Nah, vitamin E ini banyak digunakan dalam kecantikan kulit. Nah, contohnya itu seperti pelembab, bedak lotion, dan sebagainya. Penelitian juga menunjukkan bahwa vitamin E dapat mencegah kanker, seperti kanker payudara dan kanker prostat. Selanjutnya ada manfaat vitamin K. Yang pertama itu mencegah diabetes, yang kedua itu mencegah pendarahan hati, yang ketiga itu mencegah kanker, dan yang keempat itu pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Selanjutnya manfaat vitamin B1. Yang pertama mencegah lubung mielin, yang kedua mencegah katarak, yang ketiga fungsi jantung yang tepat, pastikan pencernaan yang tepat dan sehat. Yang kelima mencegah penyakit Alzheimer. Yang keenam ada yang membantu produksi sel darah merah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama itu vitamin A. Definisi secara umum, vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin yang aktif dalam larutan dalam lemak dan disimpan dalam hati. Nah, menurut WHO, vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Nah, selanjutnya vitamin D. Nah, vitamin D ini ditemukan oleh MC Coulomage dan Sherman. Dan mereka menyebutnya dengan vitamin antireaktis. Nah, vitamin D ini vitamin yang mudah larut dalam lemak dan merupakan paraorgan jenis sterol. Kelompok D ini merupakan kelompok senyawa yang terdapat di alam-alam. Selanjutnya ada vitamin K. Nah, vitamin K ini adalah dari Coagulations vitamin dalam bahasa Jerman dan Denmark, merujuk pada kelompok vitamin lipofilik dan hidrofobik yang dibutuhkan untuk modifikasi pancetralasi dari yang berbagai macam protein. Nah, seperti proses dalam pembekuan darah. Nah, sumber vitamin K ini terdapat dalam minyak, rempah-rempah, minyak ikan, dan buah. Nah, selanjutnya itu ada vitamin B1. Nah, vitamin B1 ini merupakan anggota kelompok pertama dari vitamin-vitamin. Nah, yang disebut dengan B kompleks. Nah, vitamin ini dapat larut dan tidak larut dalam minyak dan zat pelarut lemak. Nah, selanjutnya vitamin C. Vitamin C ini adalah dalam pembentukan kolagen interseluler, proses hidrolisasi asam amino, prolin dan lisin menjadi hidroksilin. Nah, sumber vitamin C ini adalah jeruk, brokoli, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan reaksi biokimia yang terjadi di kompleks 2 dari rantai transfer. Ini adalah contoh gambarnya. Nah, yang pertama itu ada matriks atau mitokondria, yaitu reaksi ini terjadi di matriks mitokondria, yaitu ruang dalam mitokondria ini. Nah, yang kemudian itu ke kompleks 2. Nah, kompleks 2 itu ada SDHA dan SDHB. Ini adalah subunit enzim suksinat dihidrogenase. Nah, selanjutnya itu SDH bertanggung jawab untuk mengoksidasi suksinat menjadi
fumaret. Nah, yang akan menghasilkan FADH2 sebagai kofaktor. Selanjutnya itu SDHB memindahkan elektron dari FAD2 tadi ke rantai transport elektron. Nah, suksinat dan fumarat, suksinat dioksidasi menjadi fumarat melalui reaksi enzimatik dengan bantuan FAD sebagai kofaktor. Nah, selanjutnya itu elektron atau E. Nah, elektron ini dari FAD2 tadi ditransfer melalui subunit SDHB menuju ubiquinon atau ke enzim Q yang kemudian direduksi menjadi ubiquinol. Nah, selanjutnya ubiquinol dan ubiquinol tadi elektron diantarkan menuju rantai transfer elektron melalui reduksi ubiquinol menjadi ubiquinol. Nah, selanjutnya SDHC dan SDHB ini subunit yang berada di membran mitokondria dalam membantu pengangkutan elektron ke ubiquinol. Nah, adapun kesimpulan dari kompleks 2 pada rantai transport elektron tadi yaitu suksinat dehidrogenase genase berfungsi mengoksidasi suksinat menjadi fumaret di matriks mitokondria. Elektron yang dihasilkan mentransfer dari FADH2 ke ubiquinon melalui subunit SDH dan SDBH, di mana ubiquinon direduksi menjadi ubiquinol. Proses ini berperan penting dalam menghasilkan energi melalui siklus Krebs dan rantai transport elektron di mitokondria. Sini saya akan menjelaskan tentang asam nukleat. Nah, asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya dengan monukleotida. Nah, asam nukleat terdapat terhadap semua sel hidup dan untuk bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi protein masing-masing sel. Yaitu ada jenis asam nukleat. Yang pertama itu DNA atau deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Nah, asam ini adalah yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida. Nah, yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Nah, secara kimia DNA mengandung karakter atau sifat sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki gugus gula deoksiribosa. Yang kedua, basa nitrogen guanin atau G, sitosin C, sedangkan min atau T, dan adenin adalah A. Yang ketiga, memiliki rantai heliks anti ganda paralel. Sedangkan yang keempat, kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan spesifik satu dengan lain. Nah, selanjutnya RNA atau ribonukleat acid. Nah, asam ribonukleat ini adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida RNA. Nah, yang mempunyai beberapa perbedaan dengan DNA, yaitu yang pertama, bagian pentosa RNA adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa, dan bentuk molekul DNA adalah heliks ganda, sedangkan bentuk molekul RNA adalah bukan heliks ganda, tetapi berupa rantai tunggal yang terlipat sehingga menyerupai rantai ganda.
Sini saya akan Nah, di sini menjelaskan saya akan menjelaskan tentang struktur survei metabolisme nukleobosa, dan RNA, dan bioenergetika. DNA. Nah, survei RNA metabolisme dan dan DNA bioenergetika ini memiliki adalah nukleobosa pendekatan yang berbeda. ilmiah untuk Yang pertama, mempelajari RNA. Nah, bagaimana RNA ini organisme yang di hidup sisi menghasilkan, kiri. menyimpan dan menggunakan Kioprosin energi. atau C, Nah, metabolisme salah ini satu adalah basa serangkaian nitrogen yang reaksi berpasangan kimia yang dengan terjadi guanin dalam atau G organisme yang untuk berwarna mempertahankan hijau. kehidupan. Nah, Nah, proses ini sedangkan dibagi menjadi dua. guanin Nah, atau yang pertama G itu anabolisme, ini yaitu berpasangan proses dengan pembentukan warnanya molekul itu kompleks biru dari yang molekul berwarna sederhana adenin atau yang A. membutuhkan Nah, Y ini energi, berpasangan dengan misalnya urace atau U. Nah, ini protein. berwarna Nah, yang merah kedua itu ada kebata-bataan. katabolisme. Nah, Katabolisme sedangkan proses urace pemecahan ini molekul kompleks basa yang menjadi untuk molekul yang lebih membuat sederhana, RNA dan melepaskan akan energi, menggantikan tiamin atau T misalnya di dalam glikolosis. DNA. Nah, Selanjutnya selanjutnya ada DNA atau bioenergetika. yang Nah, di sisi kanan bioenergetika ini. adalah Yang cabang pertama itu biokimia titosin yang atau C, mempelajari sama seperti transformasi RNA yang berpasangan energi dengan dalam sistem guanin G. biologis. Nah, Nah, ini C mencakup berwarna produksi biru, energi sedangkan yang melalui jalur metabolik guaninnya berwarna seperti hijau. respirasi Nah, seluler selanjutnya ada dan guanin fermentasi. atau G, Nah, sama seperti pemanfaatannya RNA yang energi untuk berpasangan dengan aktivitas titosin fisiologis atau C. Nah, seperti ini berwarna kontraksi biru. otot, Yang selanjutnya itu ada adenin transformasi atau ion, A. dan Nah, ini sintesis berpasangan dengan biomolekul. tiamin atau T. Selanjutnya di sini Nah, saya di akan ini menjelaskan tentang warnanya prinsip merah kerja cerah. metabolisme. Reaksi metabolisme Tiamin dikendalikan atau oleh T enzim ini basa yang unik berfungsi pada sebagai DNA katalir akan untuk menggantikan mempercepat urace reaksi kimia. atau U Nah, dalam proses RNA. ini bergantungan transfer Adapun molekul perbedaan energi, utamanya ialah transfer basa energi nitrogen melalui DNA molekul, memiliki tiamin, seperti RNA ATP memiliki atau uracil. adenosin Nah, trifosfat. selanjutnya struktur Metabolisme DNA terorganisasi adalah rantai ganda. dalam jalur metabolik RNA biasanya yang rantai terdiri tunggal. dari Nah, serangkaian sedangkan jenis gula reaksi RNA berurutan, memiliki rubosa, di mana sedangkan produk dari DNA satu memiliki reaksi menjadi substrat deoksiribosa. untuk Nah, melanjutkan gambar ini reaksi bertujuan berikutnya. untuk memperlihatkan Nah, sedangkan perbedaan prinsip kerja kimiawi dan struktur bioenergetika, antara DNA energinya dan berasal RNA. dari makanan atau cahaya matahari yang diubah menjadi bentuk yang tepat yang akan digunakan oleh sel. Contohnya seperti ATP. Nah, selanjutnya itu proses bioenergetika. Yang pertama itu respirasi seluler, pemecahan glukosa dalam mitokondria yang untuk menghasilkan ATP. Yang kedua itu ada fotosintesis, konversi energi cahaya menjadi energi kimia pada tumbuhan dan organisasi fotosintesis lainnya. Nah, selanjutnya ada energi disimpan dalam ikatan kimia. Nah, di pelepasan energi ini terjadi ketika ikatan tersebut dipecah. Nah, adapun hubungan metabolisme dan bioenergetika adalah metabolisme ini bergantung pada bioenergetika untuk menyediakan energi yang diperlukan dalam anabolisme dan mengelola energi yang dihasilkan dalam katabolisme. Selanjutnya ada glikolisis. Nah, glikolisis ini berasal dari kata Yunani yaitu glukos yang berarti gula atau manis dan lisis yang berarti pelarutan atau degradasi. Nah, glikolisis dalam biologi adalah glikolisis atau perombakan glukosa dalam keadaan anaerob menjadi asam laktat atau pada sel-sel hewan dan beberapa jenis bakteri dan jamur, yaitu kamir dan beberapa jenis jamur dan bakteri. Nah, glikolisis dalam kimia adalah reaksi pemecahan glukosa yang akan menghasilkan 2 ATP dan 2 molekul pirufat. Dalam mikrobiologi adalah glikolisis rangkaian reaksi yang dikatalis oleh enzim untuk pecah satu molekul glukosa dan molekul asam pirufat, yaitu proses glikolisis. Nah, proses glikolisis ini terdiri dari 10 tahapan reaksi kimia yang dibagi menjadi 2 fase utama. Fase yang pertama itu adalah fase investasi energi. Pada fase ini, energi dari 2 molekul ATP digunakan untuk
melalui pemecahan glukosa. Nah, reaksi yang pertama itu fosforilasi glukosa yang menjadi glukosa 6-fosfat atau ATP, 6-fosfat atau G6P oleh enzim heksokinase. Nah, selanjutnya itu reaksi yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat atau V6P oleh enzim fosfoglukoisomerase. Nah, reaksi yang ketiga, F6P difosforilasi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat atau F1,6BP oleh enzim fosfoglucokinase. Selanjutnya reaksi yang keempat, F1,6BP yang akan dipecah menjadi 2 molekul 3 karbon, yaitu gliseraldehida 3 fosfat atau G3P dan dihidroksisaton dan dihidroksiaseton fosfat atau DHAP oleh enzim aldolase. Nah, reaksi yang kelima ada DHAP yang akan diubah menjadi G3P oleh enzim triosa fosfat isomerase. Nah, yang kedua itu ada fase penghasilan energi. Yang pertama adalah reaksi 6 G3P yang akan dioksidasi menjadi 1,3 bisfosfogliserat atau 1,3 BPG sambil menghasilkan NADH oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenasa. Nah, reaksi yang ketujuh ada 1,3 BPG. Nah, ini akan menghasilkan 1 ATP saat berubah menjadi 3 fosfogliserat atau 3 PG oleh enzim fosfogliserat kinase. Nah, selanjutnya reaksi yang ke-8 ada 3 PG ini akan diubah menjadi 2 fosfogliserat atau 2 PG oleh enzim fosfogliserat mutase. Nah, selanjutnya reaksi yang ke-9 ada 2 PG berubah menjadi fosfoen pirufat atau PEP oleh enzim enolase. Nah, selanjutnya itu reaksi yang ke-10 akan menghasilkan. Nah, reaksi yang ke-10 itu PEP yang akan menghasilkan 1 ATP saat diubah menjadi pirufat oleh enzim pirufat kinase. Nah, hasil akhir glikolisis ini adalah dari 1 molekul glukosa atau glikolis yang menghasilkan hasil akhir glikolisis dari 1 molekul glukosa, glikolisis menghasilkan 2 molekul ATP bersih atau 4 ATP diproduksi tetapi 2 digunakan. Selanjutnya 2 molekul NADH dan 2 molekul asam pirufat. Baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Siklus Krebs ini adalah reaksi antara asetil CoA dengan asam oksaloasetat yang kemudian membentuk asam sistrat. Nah, siklus Krebs juga disebut siklus asam sistrat karena menggambarkan langkah pertama dari siklus tersebut, yaitu penyatuan asetil CoA dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sistrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses siklus Krebs. Siklus Krebs ini dimulai dengan asetil CoA yang bergabung dengan oksaloasetat. Nah, untuk membentuk asam sistrat atau asam trikarbonat. Berikut ini adalah langkah-langkah utama dalam siklus Krebs.
Yang pertama itu pembentukan asam sistrat atau asetil-CoA, atau C2 bergabung dengan oksaloasetat, atau C4 untuk membentuk asam sistrat atau C2. Yang kedua itu isomerisasi asam sistrat. Nah, asam sistrat kemudian diubah menjadi isosistrat melalui reaksi isomerisasi. Nah, yang ketiga itu dekarboksilasi atau penghilangan CO2. Nah, isosistrat ini akan mengalami dekarboksilasi yang pertama dan akan menghasilkan NADH dan akan melepaskan satu molekul CO2 yang akan membentuk ketoktularat atau C5. Nah, selanjutnya yang keempat dekarboksilasi yang kedua. Nah, ketoktularat ini akan mengalami dekarboksilasi yang kedua dan akan menghasilkan NADH, CO2 dan yang akan membentuk suksinil-CoA atau C4. Nah, selanjutnya yang kelima pembentukan ATP atau GTP. Nah, suksinil-CoA tadi akan diubah menjadi suksinat yang akan menghasilkan ATP atau GTP. Yang akan menghasilkan ATP atau GTP atau tergantung sel. Nah, selanjutnya itu oksidasi suksinat. Nah, suksinat ini diubah menjadi fumarat. Nah, dan kemudian dia akan menghasilkan FADH2. Nah, yang ketujuh hidrasi fumarat. Nah, fumarat ini akan bereaksi dengan air untuk membentuk malat. Nah, yang ke-8 itu ada regenerasi oksaloasetat. Nah, malat tadi diubah menjadi oksaloasetat dengan menghasilkan NADH dan siap untuk bergabung kembali dengan asetil-CoA yang akan memulai dengan siklus Krebs. Yang akan memulai dengan siklus lagi. Nah, adapun hasil dari siklus Krebs ini adalah untuk setiap molekul asetil-CoA yang dimetabolisme. Nah, siklus Krebs itu akan menghasilkan 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, 1 molekul GTP atau molekul ATP, dan selanjutnya 2 molekul CO2. Nah, NADH dan FADH2 kemudian akan digunakan dalam rantai transportasi elektron untuk menghasilkan ATP lebih banyak yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transfer elektron. Nah, transfer elektron ini adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam membran dalam mitokondria di mana elektron dari donor elektron seperti NADH dan FADH dan akan dipindahkan melalui kompleks protein. Nah, proses ini adalah bagian integral dari fosforilasi oksidatif. Nah, yang akan berfungsi untuk menghasilkan ATP, molekul energi utama dalam sel. Nah, rantai transfer elektron respirasi seluler yang terjadi di dalam mitokondria. Nah, proses ini berfungsi untuk mentransfer elektron dari NADH ke oksigen yang akan menghasilkan ATP sebagai energi yang dapat digunakan oleh sel. Nah, sedangkan rantai transfer elektron FADH ini adalah bagian proses dari respirasi mitokondria di mana FADH yang akan berfungsi sebagai donor elektron. Proses ini penting untuk menghasilkan ATP melalui fosforilisasi oksidatif. Akan menjelaskan rantai transfer elektron FADH. Nah, yang pertama itu asal elektron FADH2 ini merupakan dari hasil siklus asam sistrat atau siklus Krebs. Nah, FADH2 ini terbentuk ketika FAD atau flavin adenin di nukleotida ini menerima 2 elektron dan 2 proton atau H+. Nah, kemudian masuk ke rantai transfer elektron. Nah, elektron dari FADH2 ini disambungkan langsung ke kompleks 2 atau suksinat dehidrogenasa.
dalam rantai transport elektron. Nah, elektron ini elektron dari FADH2. Nah, diteruskan ke ubikionen. Nah, yang diteruskan ke ubiquinon atau ke enzim Q. Nah, dari ubiquinon ini, elektron 2 tadi diteruskan ke kompleks 3. Nah, kemudian dia akan pergi ke sitroktom C dan akhirnya dia akan ke kompleks 4. Nah, di kompleks 4 ini kompleks elektron ini bergabung dengan oksigen dan proton atau H+ untuk membentuk molekul air. Nah, H2 menyambung elektron pada energi yang lebih rendah dibandingkan NADH yang masuk melalui kompleks 1 tadi. Nah, kemudian elektron FADH2 menghasilkan lebih sedikit ATP atau sekitar 1,5 molekul ATP per molekul FADH2 dibandingkan NADH atau sekitar 2,5 ATP per molekul NADH. Nah, jadi kesimpulan dari rantai elektron FADH2 ini adalah jalur utama untuk produksi energi dalam sel. Nah, dan FADH2 ini berperan penting dengan menyumbangkan elektron ke rantai meskipun kontribusi energi walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan NADH. Nah, proses ini sangat penting untuk mendukung aktivitas seluler yang membutuhkan energi. Akan menjelaskan tentang fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif ini adalah proses pembentukan ATP dan hasil transfer elektron dari hasil transfer dari NADH atau FADH2 ke O2 melalui rangkaian pembawa elektron. Pengertian dari fosforilasi oksidatif ini adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi oksigen dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Walaupun banyak bentuk kehidupan di bumi menggunakan berbagai jenis nutrien, hampir semua organisme menjalankan fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerja proses fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi oksidatif ini berlangsung memeran dalam mitokondria dan yang melibatkan 2 komponen utama. Nah, yang pertama itu rantai transport elektron atau elektron transport chain. Elektron dari molekul NADH dan FADH2 yang dihasilkan selama siklus Krebs dan glikolisis. Nah, setelah itu masuk ke dalam rantai transport elektron. Nah, rantai ini terdiri dari rantai transport elektron yaitu 1, 2, 3, dan 4 yang ada di dalam membran mitokondria. Nah, kompleks 1 ini melepaskan elektronnya, yang akan diterima oleh ubikionen atau Q. Nah, proses ini akan memempa ion H+ atau proton ke ruang antar membran. Yang selanjutnya itu elektron 2, kompleks 2 yang akan ke kompleks 2. Nah, elektron dari FADH2 masuk ke rantai tanpa memompa proton. Nah, sedangkan kompleks 3 dan 4 ini yang akan diteruskan hingga akhirnya yang akan diserahkan kepada oksigen atau O2 yang bertindak sebagai aspektor elektron terakhir yang akan membentuk air atau H2O. Kompleks 3 dan 4 ini akan memompa proton ke ruang antar membran sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada pembentukan gradient proton. Nah, ini aktivitas pemompaan proton oleh kompleks-kompleks di rantai transport elektron yang akan menciptakan gradient proton atau perbedaan konsentrasi H+. Nah, di antara ruang antar membran ini dan matriks mitokondria. Ketiga itu ada sintasi ATP.
Nah, proton yang terakumulasi di ruang antar membran akan kembali ke mitokondria matriks. Membran kembali ke matriks mitokondria yang melalui enzim ATP sintase. Nah, aliran proton ini memberikan energi untuk mengubah ADP atau adenosin difosfat dan fosfat atau PI yang akan menjadi ATP. Nah, adapun hasil dari proses kerja fosforilasi oksidatif ini adalah setiap molekul akan menghasilkan 2,5 ATP dan setiap molekul FADH2 menghasilkan sekitar 1,5 ATP. Oksidasi total glukosa melalui proses ini menghasilkan energi yang diperlukan untuk aktivitas sel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang oksidasi asam lemak. Nah, oksidasi asam lemak ini merupakan proses pemecahan asam lemak tereksitasi sehingga terjadi pemendekatan secara bertahap pada dua rantai hidrokarbon. Nah, asam lemak ini untuk menghasilkan asetil-CoA dan bahan bakar dan metabolik lainnya. Nah, proses tersebut berjalan. Nah, sehingga asam lemak pun terhidratasi secara sempurna. Namun, asam lemak yang berasal dari makanan maupun cadangan lemak tubuh atau dari jaringan adiposa dengan jumlah C lebih besar 14 tidak dapat secara langsung yang akan mengalami proses oksidasi asam lemak. Nah, adapun proses kerja oksidasi asam lemak yang pertama itu ada proses kerja oksidasi asam lemak. Yang pertama itu aktivasi asam lemak. Nah, asam lemak akan diaktifkan di sitoplasma dan akan bergabung bersama koenzim A atau CoA dan akan membentuk asil CoA. Nah, reaksi ini memerlukan energi berupa ATP yang diubah menjadi AMP. Nah, yang kedua itu mentransportasi asam lemak ke mitokondria. Nah, hasil CoA tadi tidak langsung masuk ke mitokondria. Nah, untuk itu ia dikonversi menjadi asil karnitin. Nah, dengan bantuan enzim karnitin ini, asil transferase 1. Nah, di dalam mitokondria ini, asil karnitin dikembalikan menjadi asil CoA oleh enzim karnitin, asil transferase 2. Nah, selanjutnya itu ada beta oksidasi. Proses beta oksidasi ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Nah, reaksi ini akan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu oksidasi 1 atau oksidasi 1 asil CoA yang akan dioksidasi menjadi enoil CoA dengan bantuan enzim asli enoil CoA yang tadi. Dengan bantuan enzim asil CoA dehidrogenasa. Nah, yang akan menghasilkan FADH2. Kemudian hidrasi enoil CoA diubah menjadi hidroksiakil CoA oleh enzim enoil CoA hidrotase. Nah, selanjutnya oksidasi 2 ini hidroksiakil CoA yang akan dioksidasi menjadi ketoasil CoA oleh enzim 3 hidroksiakil CoA dehidrogenasa yang akan menghasilkan NADH. Nah, yang kemudian akan terjadi pemutasan, ketoasil CoA akan dipecah menjadi asetil CoA dan asam lemak dengan rantai yang lebih pendek atau 2 karbon lebih sedikit oleh enzim beta ketotiolase. Nah, selanjutnya akan terjadi pengulangan proses. Nah, asam lemak dengan rantai karbon yang akan menjadi asetil CoA dan asam lemak terjadi dengan pengulangan proses. Nah, asam lemak dengan rantai karbon yang lebih pendek akan kembali masuk ke siklus beta oksidasi
seluruh rantai karbon habis yang akan menjadi asetil-CoA. Nah, selanjutnya akan terjadi pemanfaatan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA yang akan yang masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan lebih banyak energi atau ATP. Nah, elektron dari FADH2 dan FADH. Nah, elektron dari FADH dan NADH yang dihasilkan dari beta oksidasi tadi, dia akan masuk ke rantai transfer elektron dan akan menghasilkan ATP tambahan. Nah, hasil energi dari oksidasi asam lemak ini adalah dihasilkan sejumlah besar ATP tergantung panjang rantai karbonnya. Nah, sebagai contohnya, oksidasi asam palmitat 16 karbon yang akan menghasilkan 129 ATP. Ini saya akan menjelaskan tentang transport asam lemak. Transport asam lemak adalah proses di mana asam lemak akan dipindahkan dari satu bagian tubuh ke bagian lain untuk digunakan sebagai sumber energi atau untuk disimpan. Ya, proses transport asam lemak. Nah, proses transport asam lemak ini melibatkan beberapa tahap. Pertama itu metabolisme asam lemak dari jaringan lemak. Nah, ketiga, tubuh memerlukan energi yang misalnya itu saat kita puasa atau berolahraga, hormon seperti glukagon dan epinefrin, dia akan menginduksi liposis. Nah, yang selanjutnya itu triglisida di jaringan adiposa. Nah, yang akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas atau free fatty acids atau FFA oleh enzim lipase hormon sensitif atau HCl. Nah, kemudian asam lemak bebas dialirkan ke darah. Yang kedua itu pengangkutan asam lemak darah. Nah, karena bersifat hidrofobik, mereka tidak larut dalam darah. Nah, untuk itu asam lemak bebas akan berikatan dengan albumin, protein. Nah, plasma yang bertindak sebagai pengangkut utama dalam darah. Yang selanjutnya, yang ketiga itu dia akan masuk ke sel target, yaitu asam lemak ini mencapai sel-sel target atau yang misalnya itu seperti otot dan hati yang akan melalui dengan kapiler darah. Selanjutnya mereka melewati membran sel. Nah, melalui difusi sederhana atau bantuan dengan protein. Transfer seperti ATP ini atau FATP ini atau fatty acid transfer protein atau CD36 atau FAT atau fatty acid transfer atau fatty acid translokase. Nah, selanjutnya langkah yang keempat itu ada aktivitas asam lemak. Nah, di dalam sel asam lemak harus diaktifkan menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk metabolisme. Selanjutnya aktivitas ini akan melibatkan pembentukan asam lemak asli CoA. Nah, dengan bantuan enzim acil-CoA sintase. Selanjutnya yang kelima itu akan ditransfer ke mitokondria untuk oksidasi beta. Nah, di sini akan menghasilkan energi asam lemak harus masuk ke mitokondria. Asam lemak acil-CoA yang panjang digunakan, dia memerlukan sistem karnitin atau karnitin Shuttle untuk masuk ke mitokondria. Yang selanjutnya itu atau karnitin Shuttle untuk masuk ke mitokondria. Kemudian palmitoyl transferase atau CPTI untuk menggantikan CoA.
dengan karnitin untuk membentuk hasil karnitin. Hasil karnitin ini diangkut ke mitokondria oleh protein transport karnitin. Nah, selanjutnya di dalam mitokondria ini CPT2 akan mengembalikan karnitin yang akan menjadi asil CoA. Nah, setelah itu asam lemak akan mengalami oksidasi beta untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya itu langkah yang keenam, penggunaan energi. Produk akhir dari oksidasi beta, asetil CoA masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, untuk menghasilkan lebih banyak ATP atau digunakan untuk sintase molekul lain seperti badan keton. Nah, proses ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan energi di dalam jaringan tubuh, terutama selama kondisi kekurangan glukosa seperti saat berpuasa atau aktivitas fisik intensif.